Baik, perkenalkan nama saya Indah Salvita Indrianti Siramata dengan NIM C1D1230049 dari Prodi Bisnis Digital Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini pada mata kuliah Cyber Security Management yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus mengenai serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS pada Kota Jambi. Sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus ini, sedikit penjelasan mengenai insidennya, yaitu terjadi pada sistem TI di Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi itu mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan lumpuhnya operasional rumah sakit. Nah, sebagian besar sistem komputer ini tidak dapat diakses dan menampilkan pesan tebusan dari kelompok hacker yang menginskripsi seluruh data dari rumah sakit. Nah, serangan ini terjadi karena adanya kelemahan sistem keamanan TI, termasuk tidak adanya patch keamanan terbaru, penggunaan firewall dasar, serta antivirus yang hanya terpasang di endpoint. Lalu, dampaknya, layanan pasien terhenti, kepercayaan pasien juga menurun, dan data-data sensitif terancam bocor. Nah, dari insiden ini saya diberitahukan ada 5 pertanyaan mengenai studi kasus kali ini. Yaitu pertanyaan pertama ada analisis bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ransomware. Soal yang kedua adalah jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center modern dalam mencegah atau memitigasi serangan cyber serupa. Lalu berikan contoh-contoh spesifiknya. Soal yang ketiga adalah bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi merancang ulang infrastruktur TI mereka, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional di masa depan. Soal yang keempat adalah selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Yang kelima ada apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat serangan ransomware pada kali ini, dan bagaimana data center yang aman dapat membantu minimalkan dampak tersebut. Nah, dari 5 pertanyaan studi kasus ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan menjawab satu-satu pertanyaan tersebut. Jawaban pertanyaan pertama, saya ulangi soalnya, yaitu analisis bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan RSHS Jambi terhadap serangan ransomware. Nah, ketidaktepatan implementasi data center sangat berpengaruh terhadap kerentanan sistem TI RSHS Jambi. Yang pertama ada penyimpanan data dilakukan secara lokal tanpa sistem keamanan berlapis yang biasanya ada di data center profesional. Yang kedua, tidak adanya segmentasi jaringan, sehingga ketika ransomware berhasil masuk, ia dapat menyebar ke seluruh sistem. Yang ketiga, kurangnya sistem backup terintegrasi dalam data center. Ini menyebabkan data tidak bisa dipulihkan secara tepat. Yang keempat, kurangnya sistem backup terintegrasi dalam data center. Oke, maaf. Kayaknya saya itu kedouble. Yang terakhir, tidak ada disaster recovery plan atau business continuity plan sebagai bagian dari arsitektur data center. Pertanyaan kedua, jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umum terdapat pada center modern dalam mencegah atau memitigasi serangan cyber serupa dan berikan contoh spesifiknya. Nah, di sini ada 2 bentuk, ada keamanan fisik dan keamanan logis. Pada keamanan fisik itu bisa dilakukan dengan adanya akses terbatas melalui akses biometrik. Jadi, pekerja-pekerja TI yang mungkin itu job desk-nya, itu yang bisa mengakses bagian tersebut atau juga bisa mengaktifkan akses biometrik seperti
fingerprint dan lain sebagainya. Lalu ada CCTV dan pengawasan 24/7 atau seharian dalam seminggu penuh atau setiap hari. Lalu ada proteksi kebakaran. Nah, contohnya server rumah sakit yang berada di data center dengan akses terbatas mencegah pegawai tidak berwenang masuk dan mengubah konfigurasi jaringan. Jadi tetap aman nih. Lalu yang kedua pada keamanan logis. Nah, ini adalah ada firewall canggih dan sistem deteksi intrusi. Lalu ada segmentasi jaringan dan backup otomatis dan offsite. Contohnya, bila RSAS Jambi menggunakan data center dengan backup harian otomatis, mereka bisa memulihkan data dalam hitungan jam tanpa membayar sebuah tebusan. Lalu pertanyaan yang ketiga itu bagaimana seharusnya RSAS Jambi merancang ulang infrastruktur TI mereka, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional di masa depan. Nah, RSAS Jambi sebaiknya merancang ulang infrastruktur TI dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, migrasi ke cloud atau co-location data center bersertifikat. Nah, ini adalah memiliki pihak ketiga yang telah terverifikasi. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ada gunakan hybrid model yaitu on-premise plus cloud. Nah, dengan ini data sensitif tetap pada on-premise, sementara backup dan sistem non-kritisnya disimpan pada cloud. Yang ketiga ada terapkan Zero Trust Security, di mana semua perangkat dan pengguna harus diverifikasi. Selanjutnya ada implementasi segmentasi jaringan. Nah, ini penting seperti HIS atau adanya Hospital Information System, agar bisa dalam menerapkan segmentasi jaringan ini, itu akan membuat sistem informasi pada hospital lebih terjamin. Lalu siapkan BCP dan DRP. Selanjutnya yang terakhir adalah gunakanlah layanan pemantauan keamanan 24/7 oleh alih-alih keamanan cyber. Pertanyaan keempat itu adalah selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh RSAS Jambi untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Langkah-langkahnya adalah pendidikan dan pelatihan staf tentang keamanan cyber dan phishing, lalu penerapan patch manajemen otomatis untuk memastikan semua sistem telah diperbarui, lalu endpoint detection and response atau EDR, untuk melacak aktivitas mencurigakan. Lalu ada enkripsi data secara menyeluruh, baik saat penyimpanan maupun transmisi. Selanjutnya ada audit keamanan berkala oleh pihak independen. Lalu selanjutnya ada penerapan autentifikasi multifaktor atau MFA pada semua akses sistem. Yang terakhir ada simulasi insiden berkala atau cyber drill untuk meningkatkan kesiapan tim. Lalu pertanyaan terakhir itu apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh RSAS Jambi akibat serangan ransomware ini, dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak-dampak tersebut. Nah, dalam jangka panjangnya ada hilangnya kepercayaan pasien berdampak pada penurunan jumlah kunjungan, lalu kerugian finansial karena operasional terganggu dan biaya pemulihan sistem. Lalu tuntutan hukum karena kebocoran data pribadi pasien, adanya reputasi buruk yang berdampak lama pada citra rumah sakit, ada kesulitan operasional bila data tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Lalu, peran data center yang aman itu seperti menyediakan backup otomatis dan pemulihan cepat atau disaster recovery, memberikan infrastruktur yang selalu diperbarui dan diawasi, memastikan operasional tetap berjalan meski ada serangan melalui redundansi dan failover. Yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan publik karena adanya sertifikasi keamanan dan standar internasional. Berikut jawaban dari 5 pertanyaan studi kasus mengenai serangan ransomware pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Kesimpulannya adalah serangan ransomware yang melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menunjukkan betapa pentingnya keamanan cyber khususnya dalam sistem informasi rumah sakit yang menyimpan data-data sensitif para pasiennya.
Kurangnya implementasi data center yang aman, patch keamanan, dan perlindungan menyeluruh menjadi celah utama pada serangan. Untuk itu, rumah sakit perlu melakukan transformasi infrastruktur TI menuju sistem yang lebih tangguh, seperti pemanfaatan data center modern dengan keamanan fisik dan logis yang terintegrasi, penerapan backup otomatis, segmentasi jaringan, serta pelatihan keamanan cyber bagi staf. Dan investasi pada keamanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kepercayaan pada pasien dan kesinambungan layanan kesehatan. Hanya sampai saat ini yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus serangan ransomware pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.